Satu titik terang penyebab kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 sudah muncul dengan ditemukannya bagian dari black box. Bagian dari black box tersebut adalah Flight Data Recorder atau FDR. Sementara untuk Cockpit Voice Recorder atau CVR masih dalam pencarian. FDR ini berisi rekaman yang merupakan laporan keadaan mesin pesawat. Laporan tersebut meliputi rekaman pesawat, ketinggian, percepatan vertikal, dan aliran bahan bakar. Kemudian Tribuner setelah ditemukan FDR ini akan dilakukan investigasi oleh KNKT sehingga bisa diketahui penyebab teknis dari kecelakaan pesawat SJ182. FDR menyimpan data selama 25 jam penerbangan dan tentunya bisa membantu KNKT dalam melakukan investigasi. Investigasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih terus dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Sebelum bagian dari black box ini ditemukan, Ketua KNKT Suryono Cahyono ini mengatakan sudah mengumpulkan data radar atau ADS-B dari Perum Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Airnav Indonesia. Dari data tersebut, pesawat berada di ketinggian 250 kaki sebelum akhirnya hilang kontak. Sehingga hal itu mengindikasikan bahwa sistem pesawat masih berfungsi dan mampu mengirim data. Pihaknya juga menduga bahwa mesin pesawat masih dalam kondisi hidup sebelum membentur air. Hal ini sesuai dengan data lain yang didapat oleh KNKT dari KRI Rigel yang berupa sebaran puing-puing pesawat dengan besaran lebar 100 meter dan panjang 300 hingga 400 meter. Luas sebaran tersebut konsisten sehingga dugaan pesawat tidak mengalami ledakan sebelum membentur air. Namun hal itu masih sebatas dugaan. Untuk penyebab pasti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih menunggu dari data dalam black box. Suryono mengatakan pihaknya telah menerima black box berupa Flight Data Recorder atau FDR dan menyebut membutuhkan waktu 2 hingga 5 hari untuk mengunduh data tersebut. Bila nantinya data dalam FDR ini bisa terbaca, tim KNKT akan segera melaporkan isinya dari FDR tersebut. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas support dan kerjasama kita yang sangat baik dan kompak, sehingga hari ini kita bisa menemukan flight data recorder dan kedua pinker. Namun memang kondisinya pinker tersebut terlepas dari kedua black box-nya. Tapi alhamdulillah kita bisa menemukan flight data recorder dan kami mohon doa dari masyarakat agar pembacaan pengunduhan data dari FDR yang kami perkirakan akan memakan waktu antara 2 sampai 5 hari semoga lancar dan segera dapat mengungkap misteri apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini. Jadi pada kesempatan ini juga kami ikut bela sungkawa dan prihatin sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Semoga dengan terungkapnya penyebab kecelakaan, hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kecelakaan yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Itulah tujuan dari investigasi yang dilakukan oleh KNKT. Tujuannya hanya satu, untuk masalah keselamatan. Semoga CVR dapat kita temukan dan kami yakin bahwa apapun yang ada di laut beserta dukungan dari TNI dan Basarnas serta segenap teman-teman dari BPPT dan Barunajaya, kami harapkan kita akan menemukan CVR segera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bersama ini saya ingin menyampaikan progres investigasi kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182. KNKT telah menerima data ADS-B flight profile dari Airnav. Selain itu kami juga mempelajari flight profile yang ada di radar BOM. Setelah kami pelajari data-data tersebut mengindikasikan bahwa mesin pesawat ketika sampai di ketinggian 250 feet
sebelum impact ke permukaan air masih hidup. Dari data lapangan menunjukkan sebaran wreckage dengan besaran lebar sekitar 100 meter dan panjangnya sekitar 300 sampai 400 meter. Data ini didapat dari KRI Rigel. Dari data sebaran tersebut menunjukkan impact yang terjadi dapat dikatakan ada satu titik atau sangat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi ledakan atau pecah sebelum impact ke air. Jadi asumsi-asumsi in-flight breakup itu tidak ada. Dari lapangan kami menemukan salah satu mesin dengan kondisi fan blade dan turbine blade yang telah rontok. Temuan ini menunjukkan bahwa pada saat impact mesin dalam keadaan hidup dengan high power setting atau dengan thrust yang tinggi. Kegiatan pencarian black box saat ini sudah difokuskan di area seluas kurang lebih 90 kali 90 meter persegi dari hasil triangulasi lokasi yang diawali oleh informasi posisi dari KRI Rigel. Jadi hingga saat ini pencarian kotak hitam masih berlangsung. Kami mengharapkan dalam waktu dekat kita bisa menemukan kedua kotak hitam tersebut, karena kotak hitam tersebut adalah suatu kunci untuk membuka tabir kenapa flight SJI 182 ini mengalami kecelakaan. Demikian yang bisa saya sampaikan sore ini. Mudah-mudahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.